Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk materi IPA minggu ini, Ibu akan melanjutkan materi IPA sebelumnya. Minggu kemarin Ibu telah memberikan beberapa pertanyaan mengenai sel. Semoga kalian sudah mengerjakannya di buku tugas. Bab 1 untuk kelas 7 yaitu mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Ya. Urutan organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil yaitu sel. Setelah sel kemudian jaringan, setelah jaringan organ, kemudian sistem organ dan organisme. Apa itu sel? Sel adalah satuan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan bisa kalian lihat di gambar. Mungkin kalian juga sudah menggambarnya ya, kemarin Ibu tugaskan. Perbedaannya antara sel hewan dengan sel tumbuhan, perhatikan, yang pertama adalah pada sel hewan tidak mempunyai dinding sel, sedangkan pada tumbuhan mempunyai dinding sel. Yang kedua, pada hewan mempunyai sentrosom dan mempunyai lisosom, sedangkan pada tumbuhan tidak mempunyai sentrosom dan lisosom. Selanjutnya pada hewan tidak mempunyai plastida, sedangkan pada tumbuhan mempunyai plastida, sehingga tumbuhan bisa berfotosintesis. Terakhir, cadangan makanan berupa lemak dan glikogen pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan cadangan makanannya berupa pati atau amilum. Tabel fungsi bagian-bagian sel. Kemarin juga Ibu sudah tugaskan kalian untuk menuliskan organel-organel sel beserta fungsinya. Ibu hanya membahas sekilas saja karena kalian juga sudah mencatatnya ya. Beberapa organel sel itu ada membran, ada sitoplasma, ada mitokondria, retikulum, ribosom, badan Golgi, lisosom, sentriol, vakuola, plastida, dan juga ada inti sel. Dan fungsi-fungsinya kalian juga sudah mencatatnya ya. Kita akan lanjutkan setelah sel itu ada jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan tentu berbeda dengan jaringan pada hewan. Jaringan pada tumbuhan ada 4. Yang pertama adalah epidermis. Fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian ada jaringan meristem, ada jaringan penguat yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Dan terakhir ada jaringan pengangkut atau disebut juga berkas pembuluh, terdiri dari xilem dan flum. Mungkin kalian juga sering mendengar antar xilem dan flum. Xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan flum fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pada hewan apa saja? Yang pertama ada epitel, kemudian ada jaringan otot, jaringan saraf, jaringan darah, dan jaringan ikat. Kalau di jaringan tumbuhan yang pertama ada jaringan epidermis, sedangkan pada jaringan pada hewan itu jaringan epitel. Jadi sama-sama dimulai dengan epi. Nah, fungsinya sama epidermis dengan epitel yaitu melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Sedangkan jaringan otot itu untuk alat pergerakan aktif. Kemudian saraf untuk menerima, mengolah, dan meneruskan rangsangan atau impuls. Kemudian jaringan darah itu sebagai alat transportasi, mengangkut oksigen, sari-sari makanan, ya, juga untuk menjaga suhu tubuh. Kemudian terakhir ada jaringan ikat, itu fungsinya untuk mengikat antar jaringan dan menyokong tubuh. Yang ketiga adalah organ. Setelah jaringan, kemudian organ. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Organ pada manusia apa saja bisa dilihat di gambar. Banyak organ pada manusia. Ada paru-paru, otak, telinga, jantung, ginjal, ya, ureter, ovarium, usus, lambung, hati, pankreas, dan masih banyak lagi. Sedangkan organ pada tumbuhan itu ada 5. Yang pertama adalah akar, kemudian 2 batang, daun, buah, dan bunga. Ada beberapa buku menambahkan di buku lain ya, ada juga yang keenam yaitu biji. Kita lanjutkan ke sistem organ. Jadi setelah organ, kemudian sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari berbagai organ untuk menjalankan tugas tertentu.
Contoh sistem organ, misalkan ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi atau pengeluaran, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan masih banyak lagi. Tadi dikatakan bahwa sistem organ adalah kumpulan dari berbagai organ. Contoh yang pertama adalah sistem organ pernapasan. Yang menyusun organ pernapasan, organ apa saja? Mulai dari hidung, kemudian tenggorokan, itu organ, bronkus, paru-paru, ya. Contoh lain misalkan sistem pencernaan apa saja? Mulai dari mulut, kemudian kemana gitu ya, sampai terakhir ke anus. Nah, itu adalah sistem organ. Terakhir adalah organisme atau individu. Organisme adalah bentuk kehidupan individual yang mampu tumbuh dan berkembang biak serta memiliki satu sel atau lebih. Organisme yang memiliki satu sel itu disebut organisme uniseluler. Sedangkan organisme yang memiliki lebih dari satu sel disebut organisme multiseluler. Contoh organisme adalah semua hewan apa saja, semua tumbuhan apa saja, dan bakteri. Nah, mungkin itu materi untuk minggu ini ya. Kemudian terakhir ada tugas, ada 2, ditulis soal dan isinya. Yang pertama adalah tulis organ-organ yang menyusun: A. Sistem pencernaan, B. Sistem ekskresi atau pengeluaran. Yang kedua, tuliskan 5 organ pada tumbuhan. Ya, jadi kalian tugasnya yang pertama adalah silahkan kalian rangkum atau catat materi yang ibu berikan minggu ini, sekaligus kerjakan dengan tugas yang 2 soal. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Mungkin demikian dari ibu untuk materi minggu.